Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Zahri dengan NIM 2210117780 dari Universitas Pamulang, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan pada komunikasi data. Tugas akhir semester 3 pelajaran komunikasi data. Simak video ini. Kesalahan pada komunikasi data. Pengertian kesalahan pada komunikasi data. Kesalahan pada komunikasi data merujuk pada segala jenis ketidaksempurnaan atau gangguan yang dapat terjadi selama proses pengiriman, penerimaan, atau pemrosesan data antara dua atau lebih entitas komunikasi. Kesalahan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa jenis kesalahan pada komunikasi data. Yang pertama itu ada redundancy check. Redundancy check adalah metode yang digunakan dalam komunikasi data untuk mendeteksi kesalahan selama pengiriman atau penerimaan data. Tujuan dari redundancy check adalah untuk menambahkan informasi tambah ke dalam data yang dikirimkan sehingga penerima dapat memverifikasi apakah data tersebut tiba tanpa kesalahan. Ada 3 jenis redundancy check. Yang pertama, vertical redundancy check, VRC. Vertical redundancy check adalah metode deteksi kesalahan yang melibatkan penambahan bit redundant secara vertikal dalam satu set data. Biasanya, VRC digunakan dalam konteks pengolahan data pada perangkat penyimpanan atau perangkat memori. Cara kerja VRC melibatkan penambahan satu atau lebih bit pada setiap kolom data. Bit-bit ini ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah bit 1 dalam setiap kolom, termasuk bit redundant, akan selalu menghasilkan jumlah genap atau ganjil. Yang kedua adalah longitudinal redundancy check, LRC. Longitudinal redundancy check adalah metode deteksi kesalahan yang melibatkan penambahan bit redundant secara longitudinal atau sepanjang satu set data. LRC sering digunakan dalam konteks pengolahan data pada perangkat penyimpanan atau perangkat memori. LRC ditunjukkan untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi pada satu baris atau satu set data. Cara kerja LRC melibatkan penambahan satu atau lebih bit data. Setiap baris data, satu set data. Bit-bit ini ditentukan sedemikian rupa sehingga jumlah bit 1 sepanjang baris, termasuk bit redundant, akan menghasilkan jumlah genap atau ganjil sesuai dengan aturan LRC yang dipilih. Yang ketiga ada Kittley redundancy. Kittley redundancy check adalah metode deteksi kesalahan yang umum digunakan dalam komunikasi data. LRC melibatkan penggunaan suatu polinom berbagi khusus untuk menghasilkan nilai CRC dari data yang akan dikirim. Nilai CRC kemudian dikirim bersama dengan data, dan penerima menghitung nilai CRC dari data yang diterima. Digunakan polinom berbagi yang sama. Jika nilai CRC yang dihitung tidak sesuai dengan nilai CRC yang dikirim, maka kesalahan dapat dideteksi. Nah, ini ada jenis-jenis kesalahan pada bit komunikasi data. Yang pertama, kesalahan bit tunggal. Yang kedua, kesalahan bit ganda. Yang ketiga, kesalahan burst. Yang keempat, kesalahan paritas. Yang kelima, kesalahan framing. Penyebab kesalahan pada komunikasi data. Pertama, gangguan pada saluran komunikasi. Noise, gangguan. Interference elektromagnetik dapat menyebabkan distorsi sinyal. Yang kedua ada distorsi. Perubahan karakteristik saluran komunikasi data dapat menghasilkan distorsi sinyal. Selanjutnya ada atenuasi, pelepasan sinyal. Pelemahan sinyal selama perjalanan melalui saluran dapat menyebabkan kehilangan informasi. Yang kedua ada lingkungan. Gangguan elektromagnetik, EMI, interferensi dapat peralatan listrik atau perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya ada gangguan radiofrekuensi. Gangguan dari sumber radiofrekuensi seperti pemancar radio atau peralatan komunikasi nirkabel. Yang ketiga, kesalahan manusia. Human error, kesalahan dalam mengonfigurasi atau mengoperasikan peralatan komunikasi. Yang keempat ada kesalahan kondisi atmosfer.
cahaya matahari atau hujan es, terutama pada komunikasi satelit. Kondisi cuaca tertentu dapat menyebabkan degradasi sinyal. Yang kelima adalah kondisi jaringan. Jitter. Variabilitas dalam keterlambatan transmisi dapat menyebabkan kesalahan dalam mengatur waktu data. Congestion. Kedatangan lalu lintas yang tinggi dalam jaringan dapat menyebabkan penundaan atau kehilangan paket data. Yang keenam, ada gangguan elektronik. Speaker, swagger, atau brownout. Gangguan listrik dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan komunikasi. Selanjutnya yang ketujuh, kesalahan pemrosesan data. Error in processing. Kesalahan dalam pengelola atau pengelolaan data pada perangkat pengirim atau penerima. Yang kedelapan ada malware atau serangan cyber. Malicious attacks. Serangan seperti main the mainland denial of service atau DOS atau serangan terhadap enkripsi dapat menyebabkan kesalahan dalam komunikasi data. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi data adalah komponen penting dalam dunia digital saat ini. Ini memungkinkan pengiriman informasi dengan cepat dan efisien melalui jaringan komunikasi. Namun, kesalahan dalam komunikasi dapat terjadi karena berbagai penyebab, seperti gangguan fisik, kesalahan protokol, atau masalah perangkat lunak. Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab kesalahan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang komunikasi data, kita dapat memaksimalkan efektivitas dan